Jadi sebelum kita memasuki ke pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu untuk membaca surat Al-Fatihah. Doa kita mulai. Jadi siswa bagaimana keadaan hari ini? Sehat? SMK? Bisa. SMK? Bisa. Alhamdulillah. Oke, kita sedikit Bapak ingin mengulangi materi yang tempo lalu yang pernah kita pelajari. Apa itu yang fungsi baterai Bapak bilang? Yang tempo lalu Bapak bilang sama kalian. Baterai itu untuk menyimpan apa? Menyimpan arus tenaga. Paham semua kan? Ya. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita kemarin masih mengenai sistem penerangan ya. Sistem penerangan ya. Sistem penerangan adalah suatu sistem yang tersusun dari berbagai macam komponen listrik dan kabel-kabel pengantar yang saling berhubungan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya, membentuk suatu sistem dengan fungsi yang berbeda-beda. Ya, dengan fungsi yang berbeda-beda. Paham kan? Sistem penerangan dan alat-alat tersebut meliputi lampu kepala. Paham dengan lampu kepala? Lampu sen, paham dengan lampu sen? Lampu kepala, lampu sen, lampu seri. Dia itu beda-beda fungsinya. Lampu kepala fungsinya untuk apa? Lampu sen fungsinya untuk apa? Lampu seri fungsinya untuk apa? Nah, itu disebut dengan sistem penerangan. Dari sistem penerangan tersebut, dia untuk memberi aliran listrik kepada lampu tersebut menggunakan apa? Menggunakan baterai. Apa itu baterai? Ya. Untuk dua sistem. Dapat menyimpan arus listrik dalam bentuk energi kimia. Besaran baterai tersebut berapa volt? 12 volt. Kalau memang suatu mobil itu membutuhkan lebih daripada 12 volt, bagaimana? Biasanya kalau memang di mobil, kita bilang mobil pribadi, dia menggunakan 12 volt. Kalau memang digunakan pada mobil yang lebih besar kontra volt, dia harus menerima 24 volt. Jadi baterai tersebut harus diisi dengan 2 baterai baru mampu dia untuk melakukan proses starter. Sesudah itu kunci kontak. Apa itu kunci kontak? Kunci kontak itu berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Itu fungsi kunci kontak. Tahu apa itu kunci kontak? Kalau di sepeda motor kalian itu kunci on off, dia berarti untuk menghidupkan dan untuk mematikan suatu kendaraan mesin. Nah, dia setiap mesin itu ada on off-nya, ada untuk menghidupkan, ada untuk juga mematikan. Nggak mesti
mesin sepeda motor, mesin mobil, mesin pesawat, mesin besar PLN itu tetap ada on-off-nya. Itu harus menggunakan kunci kontak. Sesudah itu fuse. Di rumah kalian ada fuse? Ya, selanjutnya fuse. Fuse ya. Apa itu fuse? Fuse disebut dengan string. String. Ya, dia fungsi fuse itu untuk memutuskan arus dan pengaliran arus. Fuse itu sangat penting ya pada kendaraan. Kenapa? Apabila terjadi trouble kontak, langsung fuse putus. Kalau memang fuse itu nggak ada, mungkin bisa jadi mobil itu terbakar. Maka fungsi fuse itu sangat penting. Apabila fuse tersebut putus, ya, berarti bisa-bisa mobil itu terbakar. Kenapa? Arusnya tidak bisa diputuskan. Kalau itulah fungsi fuse itu string. String itu di mana-mana ada ya. Mau di PLN, mesin di genset pun ada ya kan? Sesudah fuse, pulser, ya. Pulser pada relay listrik menggunakan relay. Adalah komponen elektronika yang merupakan saklar atau switch elektrik yang dioperasikan menggunakan listrik. Relay memiliki fungsi sebagai saklar elektrik. Ya, itu fungsi relay. Kalau di sepeda motor atau di mobil, fungsi relay itu dia untuk mengedip. Mengedip hidup mati, hidup mati, hidup mati. Dia bisa kita sesuaikan, mau cepat maupun lama bisa kita sesuaikan. Itulah fungsi relay. Sesudah fungsi relay, saklar dan sistem penerangan. Mungkin kalian sudah pernah praktek di bengkel kita. Ada nggak kalian lihat saklar mobil untuk hidupkan lampu? Ada nggak kalian lihat saklar mobil untuk hidupkan lampu? Mau lampu kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Oke. Lampu kepala. Lampu kepala tersebut dia ada proses penerangannya, ada jauh maupun dekat. Lampu kepala itu lampu depan. Lampu depan. Selanjutnya lampu jarak dan lampu belakang. Lampu jarak dan lampu belakang. Lampu rem. Kalau kita memang tekan rem, lampunya nyala. Bukan berarti pas kita tekan remnya lampunya tetap nyala, tapi di saat kita tekan rem, lampunya nyala agak terang besar ya. Sesudah itu lampu tanda belok. Apa itu lampu tanda belok? Yang mau Pak jelaskan tadi. Lampu sen. Satu buat kamu. Sesudah itu lampu mundur. Ya, lampu mundur itu kalau memang kita tekan posisinya kita mundur, hidup di lampunya, lampu mundur itu ya. Sesudah itu klakson. Paham semua? Fungsi dari klakson itu apa? Klakson. Fungsi klakson apa itu fungsi klakson? Coba bertanya fungsi klakson. Klakson berfungsi untuk memberikan tanda-tanda suara bunyi kepada pengendara lain. Oke, ini yang Bapak baca pesan itu tujuan kita belajar. Dan selanjutnya kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok sesuai dengan KSD. Dan kita bagi kelompok ini sesuai dengan kesepakatan kita. Yang pertama jangan ribut, jangan keluar masuk. Bisa gitu? Saya kelompok ini ya, tujuan pembelajaran kita seperti yang Bapak jelaskan tadi, sistem penerangan. Jadi ini kita kenakan kelompok ini sesuai dengan worksheet. Nanti sesudah kita selesai kerja kelompok ini, kelompok harus presentasikan
hasil dari apa yang telah dikerjakan tadi. Siap semua ya? Siap. Oke ya, kita kelompok kita mulai sekarang. Tentang mengenal sistem penanganan pada kue ya. Siap disimak dengan ribut dengar. Bapak lihat kalian udah mulai jenuh dengan aliran kita hari ini. Bagaimana sekarang sama-sama kita mau main kuis? Bagaimana? Siap? Ya. Ya. Jadi siapa yang bisa jawab? Ya. Siapa yang bisa jawab? Mungkin akan ada nilai plus dari Bapak. Jadi kalian yang ngomong jawab. Oke. Sekarang kita main kuis tebak negara. Ya. Siapa yang luang dia yang jawab. Ya, kita mulai dari huruf P. Portugal. Ya.
dari kelompok 1 mau jadi nanti kerja kelompok kami. B. Tunjuk umum dan berikan 1 menit deadline. Open set jam pembuka kabel solder dan final kabel. Keselamatan kedua, menggunakan pakaian praktek, menggunakan alat sesuai dengan fungsi, spesifikasinya, menjaga kebersihan tempat praktek, terjadi pada saat merangkai komponen, letakkan alat dan bahan praktek pada tempat yang aman, jangan menyalakan rangkaian, elektrikan tanpa berpengetahuan instruktur praktek, beri ventilasi yang cukup dalam ruang praktek, bekerjalah sesuai prosedur, bertanyalah kepada instruktur jika ada kekurangan pada saat praktek, perhatikan agar tidak terjadi kehilangan alat atau komponen. Setelah melakukan kegiatan praktek, perhatikanlah alat dan bahan pada tempat semula. Langkah kerja, persiapan alat dan bahan praktikum secara cermat, efektif dan efektif. 2. Perhatikan instruksi yang disampaikan oleh guru pembimbing. 3. Lakukan pengidentifikasian, pemeliharaan, pemeriksaan, kemudian perbaikan dan perakitan komponen. Ada yang mau ditanyakan dari hasil penyampaian tiga kelompok 1 tadi? Apa yang mau ditanyakan? Berapa? Ya, siapa nama? Birul. Ya betul. Buat Birul, apa yang mau ditanyakan Birul? Apa fungsi baterai pada mobil? Coba kalau ditanyakan fungsi dari baterai tadi, apa yang ditanyakan? Tidak. Oke, jadi biar Bapak jawab aja ya. Boleh ya? Jadi fungsi baterai sebagai sumber arus untuk semua sistem kelistrikan kendaraan. Baterai juga dapat menyimpan arus listrik dalam bentuk energi kimia. Pada umumnya tegangan baterai yang digunakan pada kendaraan mobil yaitu 12 volt. Dapat pahami? Tepat. Dapat. Ya, oke, terima kasih. Ya udah, coba beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya udah, kelompok 1 berikan penutup dan kembali balik ke meja masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih yang kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedepan yang lebih bagus, coba kalian dengar dulu. Berarti komponen sistem penerangan pada mobil itu ada beberapa, yaitu baterai, saklar sistem lampu belakang, dan lampu rem. Jadi itu kalian pahami. Semoga ke depan lebih kompak lagi kita, ya, untuk belajar lebih tekun, lebih giat lagi, supaya kalian itu berguna nanti sesudah tamat dari sekolah yang kita ini, oke ya? Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Doa dalam hati ya. Doa mulai. Selesai. Oke, sampai di situ saja. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.